Guys, jadi selamat datang lagi di channel gua Sarpimen. Jadi hari ini ya kita bakal latihan bahu ya, dan bisa dibilang shoulder day berarti hari ini, dan tricep sih. Jadi gue bakal latihan bahu dan tricep, dan yang dimana bentar ini pengen gue gitu deh. Dan yang dimana latihan kali ini itu bisa dibilang kayak gue masih fase cutting kok, tenang aja. Cuman di bulan pertama emang gue agak santai juga, dan ya beradaptasi lah tubuh gue. Jadi gini guys, kemarin kan gue sempat nggak upload lama ya. I'm so sorry guys, karena gue kemarin ada kegiatan kayak salah satu proker dari UKM gue, dan ya gue mungkin agak sedikit hektik lah di situ, dan akhirnya gue nggak upload cukup lama, seminggu ya. Dan tapi gue ada stok kok, ada stok video yang leg day, tapi baru gue upload 5 hari kemudian. Cuman ya nggak apa-apa lah ya guys ya. Ya kayak gitu. Dan bisa dibilang gue pengen ngasih tau kepada kalian, ini sih sebenarnya ilmu yang gue dapet, cuman kalau kalian mau percaya atau enggak itu hak kalian. Cuman ilmu ini bisa dibilang semoga bisa berguna untuk kalian gitu ya, apalagi yang berada di berat badan cukup overweight, yang body fatnya tinggi lah gitu. Jadi sebenarnya ketika kalian nge-gym, ini taruhlah gue ambil orang-orang yang emang udah nge-gym 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Ketika kalian ingin mencukupi protein, kalian nggak perlu mencukupi 2 kali berat badan kalian. Misalnya berat badan kalian di overweight itu 95 nih, kalian body fatnya tinggi lah. Kalian nggak perlu 2 kali berat badan kalau mau cutting ya. Kayak 95 berarti jadi berapa tuh? 190 gram protein itu nggak perlu. Jadi yang dihitung itu kalian hanya perlu mencukupi protein kalian di LMS ya, lean body mass kalian. Jadi kayak otot kalian yang bener-bener tanpa kalian hitung fatnya gitu. Kalau misalkan orang natural itu kemarin gue ngambil contoh diri gue ya. Gue 97 kilo, otot gue di 66 kilo ya, dan lemak gue di 28%. Nah, gue sebenarnya cukup memenuhi kebutuhan protein gue di 66 kali 2, berarti sekitar 130 gram protein, atau gue lebihin di 150 gram protein lah gitu. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kalian cutting dan kalian itu tetap intake di 2 kali berat badan kalian, bukan di 2 kali LMS kalian. Nah, itu kalian bakal sebetulnya kayak buat cutting itu susah, karena sebutannya buat kalian nge-cut body fat itu juga agak berat juga. Gue lupa dari siapa dapetnya, cuman kayak gak bakal gue sebut sih sumber dari mana. Cuman kalau emang kalian mau koreksi, silakan komen kolom komentar kayak gitu ya. Nah, itu ilmu yang pertama nih yang gue sharing kepada kalian. Terus bisa dibilang ilmu yang kedua ya, ini dari salah satu binaraga natural. Dan kenapa enggak gue share kepada kalian orangnya siapa, ini siapa? Karena takutnya apa yang gue sampaikan belum tentu benar, dan yang dia sampaikan juga belum tentu benar dan belum tentu cocok di tubuh kalian. Jadi kayak gue bener-bener nyampein aja apa yang dia sampaikan gitu. Tapi terima kasih banyak ilmunya kepada narasumber yang emang gue anggap realistis ilmunya gitu ya, dan ya gue bisa share kepada kalian. Dan oke, ini salah satu ilmu yang gue dapat juga. Ini gue sharing aja kepada kalian ya. Ilmu yang gue dapat itu bisa dibilang yang kedua ini cara diet ya, cara diet yang emang efektif tanpa menurunkan massa otot kalian. Kalian itu bisa take di 14 sampai 16 minggu, atau mungkin sekitar 4 bulan ya, 4 bulan, 3 sampai 4 bulan kalian diet. Nah, kan kadang ada orang yang diet ekstrim tuh, kayak cuma 2 bulan diet ekstrim ya, dengan kondisi tubuh natural. Itu jujur berat guys, berat ya. Beratnya kenapa? Karena itu berpotensi untuk mengikis massa otot kalian juga, kasihan massa otot kalian juga. Nah, jadi buat menjaga massa otot kalian, kayak biar nggak turun drastis dan power kalian juga tetap stabil, kalian itu diet harus ngambil waktu yang lama gitu. Kalau yang cepet-cepet itu kayak bener-bener bahaya buat massa otot kalian ya. Itu yang gue pelajari sih. Tapi gue bakal praktek juga di diet gue kali ini. Gue bakal ambil 4 sampai 5 bulan bahkan ya. Berarti endingnya di April ya, April Mei gue udah bisa. Tapi emang target gue sih nggak yang bener-bener tipis banget. Gue di 80 kilo sih target gue, dengan body fat gue harap di 80 kilo itu gue cuman body fat 15% kayak gitu. Tapi itu nggak gampang, susah, but ya nggak ada yang mustahil di dunia ini. Kayak gitulah intinya. Kalian kalau diet jangan terlalu cepet, harus santai aja. Karena berpotensi juga kan asam lambung. Gue belajar cuy dari diet gue yang sebelumnya. Dari diet yang sebelumnya gue belajar, gue ambil ilmu, dan ya kayak ini kayak gitu sih.
Intinya kalian harus emang terjun langsung sih, kayak kalian gak bisa kalian langsung sempurna dalam suatu hal tanpa kalian belajar dulu, menurut gue sih gitu. Karena itu yang gue pelajarin sampai saat ini kayak gitu ya. Intinya kita ya pick 5 menit di opening kayak gitu, kita belajar bareng-bareng. Kalian yang komen apapun itu ya, ilmu pengetahuan baru, gue bakal ambil ilmunya yang emang positif buat gue. Karena siapapun yang mengajari gue anggap itu guru gue ya. Begitupun mungkin sebaliknya, kalian yang belajar dari gua ya alhamdulillah kalau emang bermanfaat, dan kalian yang memberitahu gue juga terima kasih banyak. Kemarin banyak banget saran-saran yang bagus ya, gua berterima kasih kepada kalian. Respect banget buat viewer-viewer gue ini, sejauh ini positif semua komennya ya. Itu yang gue suka, emang gue pengen ngebangun komunitas fitness yang emang positif gitulah komen-komennya, nggak ada yang so tau, nggak ada yang merasa paling pinter, nggak ada yang merasa paling apa ya sebutannya, kayak paling oke lah. Karena setiap orang itu butuh belajar guys, proses itu kayak bareng-bareng gitu, nggak ada yang emang bisa dibilang secara instan. Dan emang kalau instan berarti emang dia itu pinter banget gitu. Ya menurut gue sih seluruh orang di dunia ini, suara motor lagi, seluruh orang di dunia ini itu pinter guys, nggak ada yang bodoh ya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya, dengan kelebihan yang udah ditentukan sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan semua orang itu pintar. Cuman tergantung dari kalian gimana cara mendapatkan kepintaran kalian itu sendiri kayak gitu. So ya, gue mau kardio ya. Gue udah minum kopi hitam nih, gue mau kardio guys. Ini sepeda andalan kita ya, kalian lihat. Itu dia ya. Gue kardio sebenarnya bisa pakai treadmill. Gue ada treadmill di rumah, cuman kayak gue males buat treadmillan. Mungkin malam aja. Kayak gitu. Semangat buat kalian yang lagi berprogres. Kardio guys, kardio. Ini gue pakai celana ya. No. Cuman emang gue naikin aja. Wah, kardio. Tapi emang ini sih, ini gue mati kan, jadi nggak ada tulisannya. Jadi kayak ya udah, ini gue manfaatkan kardio. Ininya paling kanan ya. Jadi kayak paling berat gitulah. Dan juga di sini bawah gue itu kayak incline coy, kayak agak nanjak. Tapi nggak ngaruh juga sih. Ya gitulah. Oke, jadi bisa dibilang di latihan bahu kali ini ya, pec deck di tempat gym gua udah bener ya, karena sebelumnya itu gagangnya copot sebelah guys. Jadi kayak gua latihan dada dan bahu belakang nggak menggunakan pec deck selama beberapa minggu ya. Dan sekarang udah bener, dan bisa dibilang sebenarnya pec deck di sini itu di custom ya sama yang punya tempat gym gua, dan ini alatnya masih lokal guys. Nah jadi bisa dibilang ini tuh bener-bener berasa banget sama buat ke bahu belakang gue. Kalian bisa lihat itu bahu belakang gue, kontraksinya juga kelihatan kok di kamera. Dan ini gue lakuin bukan di full stack ya, karena ini gue masih anggapin pemanasan. Kalau nggak salah sisa 3 lagi untuk menuju full stack. Tapi ini tuh berasa guys. Gue sebenarnya main di video kali ini ya, di hari gue main bahu sekarang itu gue nggak main yang bisa dibilang full beban, karena kalau full beban gue pakai plate lagi 20 kilo gue tambahin, ya udah full stack gue tambahin beban 20 kilo. Cuman di sini gue cuma main sampai full stack ya. Ini pokoknya masih belum video yang full stack guys, yang belum apa namanya kayak full gitulah bebannya. Nah jadi kayak gue, kenapa gue mainin nggak yang beban maksimal gue, karena di sini gue kan udah lama gak main pakai pack deck ya, jadi kayak gue pengen menyesuaikan kembali aja gitu guys ya, kayak gitu. Nah ini intinya kalian, ini kan alat lokal ya, terus di custom juga sama pemilik gym gue, gagangnya juga di custom itu. Nah jadi sebenarnya buat alat-alat di tempat gym maupun lokal atau import itu menurut gue pribadi fungsionalnya sama aja ya guys. Cuman emang bisa dibilang untuk fungsional alat import itu biasanya lebih mempermudah ya, atau kayak lebih simple. Aduh ada tukang bapau guys saat gue apa namanya ngedubbing, jadi takutnya tembus ke ini ya suara, mohon maaf ya guys. Nah jadi buat fungsional alat import atau lokal sebenarnya itu sama aja guys. Cuman emang kalau alat import dia itu lebih apa ya, lebih fleksibel, terus juga bahan materialnya lebih oke, dan lebih apa ya, kayak lebih ini apa namanya, lebih kena gitu ke otot yang kalian tuju. Cuman ya balik lagi, semuanya tergantung masalah connection guys. Dan bahkan gue dari awal nge-gym itu kayak gue udah di sini gitu. Dan gue emang pakai alat-alat lokal, dan ya menurut gue progresnya juga termasuk cepet di umur gue yang 19 tahun sekarang ini kan. Karena emang balik lagi guys, semua itu tergantung passion kalian, dan tergantung pola latihan, pola makan, pola tidur. Ya maupun alat lokal atau impor, kalau kalian misalkan nih kalian nge-gym di gym yang bagus, mega gym atau
apa namanya kayak alat-alat impor, tapi pola makan kalian berantakan, jam tidur kalian berantakan, kalian bakal kalah sama orang yang nge-gym di tempat biasa tapi pola makan sama jam tidurnya itu teratur. Nah kayak gitu intinya. Jadi intinya kalian mau pakai alat import, alat ini tuh sama aja guys. Nih gue udah pakai yang beban full stack ya, beban maksimal di alat ini. Gue nggak main di pakai plate tambahan karena emang gue menyesuaikan aja. Ini gue juga bisa dapat 15 repetisi guys kalau nggak salah ya. Ini pas gue rekam ini gue udah set ketiga, karena ini gue cuma main 3 set. Terus di beban yang sebelumnya 2 set. Jadi kayak cuma total 5 set. Gua nggak yang banyak-banyak nge-spam juga. Dulu gue sering buat nge-spam guys. Karena emang seenak itu main bahu belakang. Nah jadi bahu belakang ini kalian nggak perlu pakai beban yang berat. Karena emang dia skala ototnya tidak sebesar bahu samping dan bahu depan. Jadi emang dia itu kecil guys ototnya. Nah dan juga kalian buat menumbuhkan makanya sesusah itu sih untuk bahu belakang sih. Gue nangkepnya begitu. Karena emang bentuk ototnya yang emang kayak gak gede. Jadi kayak kalian bener-bener mengandalkan muscle connection banget lah kalau main bahu belakang. Kayak gitu. Nah jadi untuk selanjutnya gue main bahu samping ya, seperti biasa lateral raise ini gue main pakai beban 10 kilo. Jadi untuk lateral raise ini sebenarnya banyak apa ya sebutannya, kayak banyak kontroversial mengenai formnya yang bener gimana. Tapi kalau gue jujur lagi nyaman sih kayak gue mainin ya bener-bener selebar-lebar tangan gue. Dan ini juga udah sering dilakuin sama influencer fitness dan ya gue mengikuti dah gitu. Cuman emang berasa guys. Kalian bisa lihat bahu gue. Cuman kalau menurut apa namanya pandangan kalian, gue yakin sih kayak bang kurang atas ya, karena tangan gue panjang guys. Kalau gue atas banget kayak aduh pedih cok. Dan juga kayak agak sulit juga. Ini gue main sampai failure. Dan gue main berapa ya? Ini gue 3 set di beban 10 kilo. 3 set di beban 10 kilo. Dan ini selanjutnya gue main di 15 kilo. Emang ini angle kameranya kurang enak sih di sini. Gue nggak pakai tripod guys. Nah tapi mungkin kalian bisa lihat kayak mungkin kalian bakal mikir ini kurang atas. Cuman kayak apa namanya, kadang apa yang kalian lihat tidak sesuai sama yang gue rasakan gitu. Kan kita walaupun nggak terlalu atas, tapi ketika kontraksinya itu maksimal itu kayak bener-bener berasa gitu. Cuman ya balik lagi mungkin ini agak sedikit berat juga sih. Ini gue main di 15 kilo lateral. Nah selanjutnya gue main bahu depan. Sebenarnya buat bahu depan gue lebih prefer menggunakan Smith machine. Cuman ini gue nyoba apa namanya udah lama gak main alat ini, jadi gue pengen alat ini guys. Ini gagangnya agak diubah ya sama pemilik gym gue. Kayak agak sedikit dibengkokin ke bawah, di shoulder kali ya. Bukan di shoulder, di apa ya, dipakai alat pemanas gitu kayaknya deh. Pokoknya kayak jadi miring ke bawah gitu guys. Nah ini gue sampai failure juga. Nah selanjutnya gue main tricep. Jadi kayak tiap variasi gue kadang ngerekam cuma sekali guys. Kayak gitulah. Ini gue main tricep di 60 kilo. Ini jujur variasi favorit gue sih, karena emang gue nyaman banget make ginian. Dan tricep gue juga berkembang juga gara-gara gue sering ngelakuin from ini. Cuman balik lagi kepada kalian guys ya. From semua dan yang lainnya variasi itu tergantung kenyamanan kalian. Gue gak bisa bilang apa namanya from ini paling enak, paling bener bla 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 bla. Karena kalian punya hak masing-masing untuk mencoba setiap from gitu loh. Setiap variasi lah. Nah ini gue flexing, jujur ya cahayanya kurang oke sih, cuman kayak ya udahlah lumayan. Jadi kayak gue gini, tapi kalau malam bagus banget guys di sini jujur ya. Kalau malam bagus dan ya ini dia. Gue sebenarnya kayak bingung sih mau flexing apa, cuman kayak buat thumbnail aja gue bener-bener mikirin thumbnail. Ya ini dia, ya wow gitu. Lumayan gede sih, nggak gede, masih kecil segini guys. Masih dominan lemak ini. Gue pengen gede berotot kering, tapi natural itu sulit ya. Jadi kalian kuncinya apa? Kalian harus berusaha teman-temanku. Nah ini gue bener-bener kayak belajar pose ini guys ya. Sebenarnya kayak gue pengen banget ya terjun ke classic fisik. Cuman emang latihannya berat banget. Cuman ya nggak ada yang mustahil kan. Kayak classic fisik di Indonesia tuh jarang banget guys. Rata-rata itu main fisik ya dominan, dan klasik fisik itu kayak bener-bener jarang banget. Jadi kayak gue pengen banget masuk ke kategori klasik fisik dengan berusaha sekeras mungkin. Cuman emang nggak semudah itu jalannya guys. Pola makan, pola tidur itu diuji lah di sini ya. Jadi kayak bener-bener kalian yang mau berusaha, ini gue sambil tiduran ya kalau ngedubbing. Jadi sorry kalau suaranya itu agak kayak kocak gitu. Jadi kalian yang mau
ke klasik fisik sih emang berat sih. Tapi gue emang ada planning. Oh, halo guys, jadi ini adalah video closing untuk video latihan bahu di day kedua-dua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan video ini gue upload telat sehari ya. Jadi kayak ya ngaret sehari lah gitu. Tapi gue tetap cantumin tanggal gue latihan di deskripsi video ya, dan ya pokoknya selalu gue cantumin lah waktu-waktunya, dan gue harap video kali ini bisa berguna untuk kalian yang mungkin kalian mau menjadikan referensi untuk latihan gym gitu. So, ya, thanks for watching, dan ya begitulah untuk latihan kali ini.